Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah tentunya kita berjumpa kembali dalam sebuah program acara Jejak Dakwah. Pendengar dan pemirsa, setiap perjalanan memiliki kisah dan setiap kisah tentu menyimpan hikmah. Dari langkah pertama dalam mencari ilmu dan hingga akhirnya dapat berbagi dengan sesama. Tentu ada perjuangan, pengorbanan, dan ketulusan yang menyertai setiap langkahnya. Dan inilah program Jejak Dakwah. Sebuah perjalanan menelusuri kisah para ustadz, bagaimana mereka memulai, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana ilmu yang mereka pelajari menjadi bagian dari kehidupan mereka dan juga bermanfaat bagi sesama. Dan tentu kita simak ya kisah inspiratif di dalam program Jejak Dakwah kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita akan mengetahui kisah perjalanan dari seorang ustadz kita. Beliau adalah Ustadz Arif Budiman LC, hafidhullah. Tentunya kisah beliau ya dalam menuntut ilmu syar'i dan kontribusi beliau dalam dakwah ya hingga saat ini. Ya beliau juga merupakan salah satu narasumber radio kita FM dan TV Sunnah. Dan saat ini merupakan pimpinan dari Yayasan Manarus Sabil dan juga SDQ Imam Baihaqi Gebang, Kabupaten Cirebon. Baiklah, kita langsung saja untuk menyapa Ustadz Arif Budiman LC, hafidhullah, di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Masya Allah. Bahagia sekali Ustadz setelah sekian lama. Mungkin untuk kajian di radio kita, karena jarak saja, kita kemarin hanya di Zoom gitu saja secara jarak jauh, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa langsung bertatap muka kembali dengan Ustadz, Masya Allah. Dan tentunya dalam program Jejak Dakwah kami ingin mendengarkan Ustadz perjalanan kisah dari Ustadz dalam mencari ilmu dan juga mungkin kiprah dakwah Ustadz dari sejak Ustadz mungkin lulus kuliah saja di Madinah, dan juga setelah sampai hingga saat ini Ustadz Masya Allah sudah di Gebang ini cukup berkembang ya di Kabupaten Cirebon dengan mungkin program-program kegiatan dakwah dan sosial dari Yayasan Manarus Sabil dan juga SDQ Imam Baihaqi Gebang ini. Baik Ustadz, mungkin kita ingin tahu ya, flashback sedikit Ustadz ke cerita mungkin ketika Ustadz dulu di masa kecil dan mungkin di masa remaja Ustadz ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa juga kita mengawali Ustadz ya dari perjalanan menuntut ilmu mungkin dari sekolah, apakah Ustadz dulu mungkin dari pondok atau mungkin bagaimana hingga istilahnya Ustadz konsen di ilmu agama Ustadz ya, dan Masya Allah juga sekarang konsen di kegiatan dakwah ya di wilayah Gebang dan sekitarnya ini. Baik Ustadz, bisa diceritakan sedikit ya Ustadz, mungkin Ustadz dulu waktu kecil dan bagaimana semangat atau giroh Ustadz ya hingga Ustadz ini ingin konsen ya di fokus di dunia dakwah ini. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini dari kecil, dari TK apa ya? Bangga Ustaz. Iya, jadi sebetulnya saya pribadi bukan dari keluarga yang agamis ya. Ya, dari keluarga orang awam lah pada umumnya. Namun ya semua tentu dengan takdir Allah ya, bahwa sejak kecil saya itu dikenal sangat-sangat pendiam. Bahkan waktu TK itu sampai ibu saya dipanggil oleh kepala sekolah TK di TK Tunas Patra, Kelayan, Cirebon. Iya, Pertamina ya. Kenapa ini anak ibu kok
nggak pernah bicara. Setiap hari diam saja, paling 1-2 patah kata gitu. Sampai-sampai ada guru ngaji juga di depan rumah itu, di klien saat itu. Sok cung, bahasa Cirebon. Iya, Ya. iya. Lamun ngomong sekali bae, tak kasih selawe. Kasih hadiah gitu Iya, Ustaz ya. kasih hadiah. Jadi sampai segitunya ya, wallahu alam, mungkin ini sebagai isyarat barangkali bahwa ya bicara itu harus dijaga begitu ya, wallahu alam, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus memang kecenderungan itu, dan nggak pernah orang tua kan menyekolahkan anak-anaknya, termasuk kakak dan adik saya juga, ke sekolah agama, nggak pernah. Tapi setiap level sekolah SD, SMP, SMA saya selalu dipilih jadi seksi agama. Dulu kan ya, jadi seksi agama seperti itu. Karena mungkin ya diemnya itu barangkali. Ya, qadarullah, ya, singkat cerita gitu ya, sampai SMA itu saya di SMA 2, SMA Negeri 2 Cirebon. Jadi kalau TK itu umumnya TK Tunas Patra Pertamina, SD Keramat 2 di Siliwangi itu, SMP 5, SMP Negeri 5 Cirebon, dan SMA Negeri 2 di Cipto itu. Jadi bersama Ustaz Toharo, Iya, betul. satu alumni itu kakak kelas semua itu, Ustaz Toharo, Ustaz Tata, ya. bahkan Ustaz Ali Hijrah rahimahullah dulu. Nah itu, jadi dari tahun 93 sampai 96 di SMA 2 itu, ya saya juga sama ya dikenal seksi agama lah seperti itu. Nah di saat-saat SMA itu mulai kenal ngaji, ya walaupun masih belum terarah ya, dalam arti Ustadz yang bermanhaj salaf itu masih sangat jarang. Waktu itu kita cuma kenal 2, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas dan Ustadz Abdul Hakim Abdad, yang suka datang paling setengah tahun sekali ke Cirebon gitu ya. Itu di Bayasut ya, di mana itu masjid yang banyak perkampungan Arab situ ya. Kita sampai semangat hadir, bahkan malam-malam hujan naik sepeda kehujanan kita hadir gitu. Itu kelas 2, kelas 3 SMA. Nah sejak itu nggak ada keinginan sama sekali untuk kuliah umum. Disitulah terjadi konflik, terutama dengan orang tua. Ibaratnya kamu ini disekolahkan kok malah maunya mondok gitu, nggak mau kuliah gitu kan. Padahal diikutkan bimbel juga, diikutkan berbagai macam kursus lah pendidikan. Yes, tapi qadarullah, ya ana ingin buktikan bahwasannya memang ya inilah jalan hidup ana seperti itu. Nah sejak lulus SMA tahun 96 itu, dan ini bersama kawan-kawan ustadz yang lain juga, Ustadz Abdullah Banawi, Ustadz Muaddin yang di Al-Sunnah, kemudian menyusul berikutnya Ustadz Toto, gitu kan. Kita belajar di Ma'had Al-I'tisam, yang waktu itu diajarkan oleh Ustadz Ahmad Rofi dan Ustadz Aslam yang sekarang mudir Ma'had Al-Bina itu. Iya. Nah disitulah ana belajar sampai tahun 98, kemudian coba daftar ke Lipia, diterima, alhamdulillah, langsung diterima. Tahun 98 itu masuk Idad Lugawi, persiapan bahasa, terus sampai di masa-masa Lipia itu ana mengikuti daurah seleksi ke Madinah, betul. Dulu kan masih daurah sifatnya, jadi masyayikh itu datang, tiap tahun datang ke Indonesia. Nah di tahun 2001 lah ana diterima. Jadi setelah 5 kali ikutan, 5 kali. Jadi dari sejak kelas 3, terus 4 tahun berikutnya. Kan ana lulus 96 ya. 97, 98, 99, 2000. Nah tahun depan panggilan 2001 itu. Ya disitulah juga ketemu berbagai macam orang ya, juga para asatidzah yang Masya Allah seperti Ustadz Firanda, ketemu di daurah-daurah itu. Nah, akhirnya yang di Lipia itu ana tinggalkan. Waktu itu sudah ditakmili ya, sudah di program bahasa sebelum syariah. Ana berangkat ke Madinah, masuklah kuliah hadis. Dan Masya Allah ini ana sekamar ya selama 4 tahun dengan Ustadz Firanda. Masya Allah. Iya, sekamar. Jadi ibaratnya kalau kata orang, tahu udal-udalnya itu. saking paham. Jadi beliau sahabat anak di Madinah itu, Masya Allah, sahabat suka dan duka lah seperti berarti itu. Dari awal masuk, Ustaz? Iya, dari awal masuk
itu kita sempat beda kamar karena nggak cocok ya dengan anak-anak Vietnam, Kamboja gitu. Ana minta disekamarkan dengan beliau. Gitu. Ya alhamdulillah dibolehkan. Seperti itulah. Ya sampai, tapi beliau jadi adik kelas karena beliau waktu itu nggak Lipia dulu sih, jadi adik kelas. Jadi Ana jadi kakak kelas beliau. Terus kalau Ana hanya 4 tahun, selesai tahun 2005. Beliau terus ke master, kemudian ke doktoral. Nah itu barangkali secara cepatnya ya, pendidikan agama Ana yang Ana ibaratnya ya tentu setelah Allah dan juga ya keinginan yang kuat. Sebetulnya kalau dukungan dari keluarga, lingkungan nggak terlalu ya, bahkan lebih seringnya ditentang seperti itu. Ditentang. Kamu belajar agama mau ngapain gitu kan, masa depan suram, dulu ada istilah madesu begitu. Iya, cuman anak nggak peduli dengan kata-kata itu. Ya sudah, alhamdulillah akhirnya luluslah, singkat cerita tahun 2005 itu, dan Ana langsung ke Ma'had Imam Bukhari di Solo saat itu. Itu barangkali itu yang mukadimahnya. Iya Ustaz, Masya Allah ya, sebuah perjalanan yang memang Ustaz begini Ustaz, ada kayak semacam, kayaknya kalau lihat Ustadz itu kayaknya Ustadz dari lahir deh. Padahal ada perjalanan yang Masya Allah, ada fase-fase yang bahkan Ustadz tadi saya juga mendengar dari beberapa kisah dari Ustadz itu bahkan ya sama seperti Ustadz gitu. Maksudnya mengenyam pendidikan bahkan di umum terlebih dulu, enggak yang mungkin mondok dari TK gitu Ustadz ya. Kayak zaman sekarang kan sudah banyak Ustadz ya, ada TK-TK sunnah, TKIT, SDIT, Masya Allah Ustadz saya. Bahkan mungkin dulu itu ya seperti tadi Ustadz, bahkan kajian-kajian aja tuh mungkin masih jarang gitu. Ya. Jarang banget. Nah ini gimana Ustadz? Mungkin menumbuhkan ghiroh ya, dalam artian mungkin anak zaman sekarang itu seringkali terkesan dipaksakan. Kamu harus mondok ya gitu. Tapi Ustadz sendiri bahkan dari dalam hati saya ingin konsen agama seperti itu. Nah ini gimana? Apakah ya selain dari hidayah Allah tentunya Ustadz ya? Iya betul. Apakah keinginan untuk konsen ke agama ini bagaimana Ustaz? Singkat cerita dari tadi kan Ustaz pendiam, terus juga dijadikan seksi agama seperti itu, dan mungkin itu bermula dari memang kecenderungan Ustaz sendiri atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi kalau yang Ana rasakan memang kecenderungan pribadi ya, tentu semua ba'dallah ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya hal ini nih saat ini menjadi bahan bagi Ana untuk memotivasi murid-murid Ana, terutama yang di pondok-pondok, di ma'had. Yuk kalian tuh ya Masya Allah, Ana bilang ya, punya orang tua, sudah ngaji, sudah ikhwan, sudah akhwat, ya, abi dan umi kalian kan sudah pada ngaji. Bahkan sekolahkan kalian dari kecil di pondok. Jauh lebih beruntung nasib kalian itu ketimbang Ana bilang itu kan. Yang dulu Ana pertentangan luar biasa, bahkan pernah di sidang sama keluarga besar karena nggak mau kuliah. Sementara Ana cukup ya ada prestasi lah sedikit di SMA 2 itu, bisa itu kalau mau ke kuliah umum apa bisa itu. Cuman nggak mau, dimarahin bapak, dimarahin ibu, kakak terutama ibaratnya. Tapi Ana tetap bertahan gitu. Bahkan Ana sampaikan insya Allah tidak madesu di akhirat, Ana bilang gitu. Mungkin barangkali kalau madesu di dunia ya wallahu alam juga, tapi insya Allah ya, dari apa yang Ana dapatkan ilmu saat itu aja gitu, bahwa dunia itu sifatnya menyusul. Ana bilang seperti itu. Allah nggak akan sia-siakan orang yang ya menuntut ilmu di jalannya seperti itu dan membela agamanya. Nah disitulah orang tua mulai itu agak lunak dan mendukung, bahkan terutama ayah ya. Jadi memang dipantau, dilihat ya, sok ibaratnya terserah kamu lah mau belajar di mana, insya Allah ayah udah percaya seperti itu. Ya terus akhirnya ibu juga, terus akhirnya kakeknya itu Ana buktikan semua ibaratnya. Ana masuk Lipia, Ana masuk Madinah, bahkan ketika Ana di Madinah orang tua haji, jadi ketemuan di sana tahun 2002 waktu itu. Di situ Ana bilang, Ana kasih tahu kampusnya, Masya Allah. Jadi sejak itu ya berbalik jadi kebanggaan keluarga. Jadi kebanggaan keluarga ibaratnya seperti itu. Karena satu-satunya anak yang kuliahnya di luar negeri katanya begitu kan. Ya itu intinya kita semangat aja sih, semangat.
Dan ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi yang lain ya, terutama bagi anak-anak sekarang ya, yang terkhusus yang usia-usia SMA atau kuliah itu semangat, apalagi sudah ada dukungan full dari orang tua gitu kan. Ini kan yang kita dengar justru malah kayak kebalikan gitu. Orang tuanya, bapak ibunya pengen banget anaknya pondok, anaknya nggak mau. Kayak di sini ada nih, pengen banget anak perempuannya nyantri di sini jadi santriwati, sampai nangis-nangis ibunya. Ya, anaknya nggak mau gimana? Anak bilang gitu. Anak ibunya kan nggak mau. Apa ibu aja tuh yang mau mondok sini? Kan nggak bisa. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi semangat dari kita plus juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah. Iya Ustaz. Nah ini juga mungkin melihat fenomena hijrah Ustaz ya. Hijrah juga kan ibarat kata mungkin di zaman-zaman Ustaz di masa-masa transisi remaja Ustaz ya. Ketika mungkin kecenderungan kita yang sebagian besarnya itu mungkin hura-hura, tapi Masya Allah ketika kita dicondongkan untuk ke masalah agama Ustaz ya. Betul. Nah ini Ustaz, tadi ada pertentangan, misalkan Masya Allah kalau misalkan ketika kita sampaikan Abi, Umi saya ingin mondok misalkan, atau saya ingin konser Ka'bah, oh Masya Allah ayo ke pondok yang mana, tapi ketika misalkan ada pertentangan seperti itu, mungkin Ustaz, apa Ustaz yang seharusnya kita lakukan? Tadi Ustaz kan menyampaikan bahwa saya menunjukkan prestasi saja dengan terus apalagi Ustaz mungkin apakah dengan akhlak yang baik atau misalkan yang lain-lainnya itu gimana Ustaz agar istilahnya mendukung kita sampai akhir gitu Ustaz. Iya memang betul sekali, selain kita tunjukkan prestasi kita juga bahwa di bidang agama kita itu juga bisa mampu, itu ya sikap dan karakter kita ke keluarga. Jadi bapak dan ibu tuh mulai agak melunak ketika kita makin baik, gitu loh, makin di rumah tuh makin rajin, bantu-bantu, ya, makin ibaratnya makin gampang lah diatur. Tapi kalau untuk disuruh yang sifatnya kita udah tahu itu tuh maksiat, ya kita jelasin seperti itu. Kita terangkan bahwasannya ini nggak boleh. Itu pertama dengan akhlak ya barangkali ya, dengan akhlak yang baik. Jadi orang tua juga, loh kamu ini belajar agamanya di mana? Akhirnya begitu. Akhirnya ada pertanyaan seperti itu. Bahkan ini Ana ceritakan juga waktu Ana di Itisom sebelum di Lipia itu tahun 97-98 itu bapak Ana pengen ketemu Ustadz Ahmad Rafi'i dan Ustadz Aslam. Ana bawa ke Jakarta waktu itu, ke rumah beliau langsung. Kan bapak kan ya bisa dikatakan kritis ya. Bapak Ana itu kan pensiunan karyawan Pertamina. Jadi ini anak saya diajarkan apa? Itu di depan saya, di depan anak itu. Ustadz, mohon maaf, belajarnya di mana? Tapi ya sama Ustadz Rafi'i, sama Ustadz Aslam itu dijelaskan, Masya Allah, pelan-pelan, baik-baik. Dari situlah kepercayaan juga muncul, Masya Allah. Kepercayaan, karena kan orang tua khawatir ke anaknya wajar, iya kan? Anak saya jangan-jangan diajarin cara ngebom lagi. Cara jadi teroris gimana? Ternyata kan isu itu kan lagi santer ya saat itu, seperti itu. Jadi yaudah kita jelaskan ke orang tua apa adanya, sikap akhlak kita juga makin baik itu. Jadi kita nggak tutup-tutup gitu seperti itu. Nah, sejak itu juga bapak tuh kan orangnya senang baca. Itu langganan majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah dari Bukhari itu. Bisa dikatakan bendel paling lengkap mungkin ada di perpustakaan ayah anak seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa Iya Ustaz, ada nggak sih Ustaz tantangan ketika Ustaz belajar Ustaz ya dari ibarat kata memang ada kecenderungan biasanya ketika kita semangat kita timbul girohnya dari diri sendiri itu semangat kan memang membara Ustaz ya, menggebu-gebu dibanding ketika misalkan hanya sekedar disuruh sama orang tua gitu Ustaz. Kadang kita malas-malasan gitu Ustaz atau enggak 100% gitu. Nah, ada enggak sih Ustaz tantangannya bahwa Ustaz tadi juga dari umum gitu Ustaz, dia sekolahnya ketika Ustaz masuk ke pondok, ada enggak semacam kayak adaptasi saya tadinya belajarnya mungkin umum, tapi ini saya nanti harus belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab. Nah, gimana Ustaz? Ada tantangannya nggak Ustaz? Atau misalkan ada hal-hal yang mungkin menjadi motivasi untuk kita Ustaz? Betul ya, memang dari umum ya, dan memang ya orang tua Ana juga
bukan berarti nggak memperkenalkan anak agama sama sekali, enggak. Tapi cuman dileskan baca Quran sejak SD itu, dan di sekolah madrasahkan. Jadi kan dulu ada 2 ya. Setelah umum itu saja. Iya, habis berangkat SD pulang jam 12, sorenya jam 1 madrasah namanya. Nah itu cukup berpengaruh signifikan, dalam arti walaupun diajarin bahasa Arab nggak mudeng semua. Waktu SD itu nggak ada yang mudeng. Mudeng-mudengnya SMA. Anak pertama kali belajar sama Ustadz Said Riana. Yang di Asuna itu. Ya itu kelas 1 SMA. Itu belajar anak dengan Ustadz Muaddin waktu itu. Ada beberapa kawan-kawan yang Masya Allah itu kesan pertama. Dan itu mengingatkan anak waktu di madrasah, waktu SD. Oh ternyata begini, jadi mudengnya telat banget itu. Dari SD baru mudeng SMA. Nah sejak itulah anak rajin gitu, rajin belajar bahasa Arab. Gantian guruannya itu Ustadz Said sama Ustadz Muhsin yang sekarang ketua Yayasan Asuna ya. Nah itu cuman lebih seringnya ke Ustadz Said waktu itu. Nah disitulah anak terbekali ilmu bahasa Arab sehingga pas lulus SMA itu nggak buta-buta sekali, nggak. Jadi ya lumayan lah dapat Durusul Lughah jilid 1-2 waktu itu, jilid 3 belum nyampe waktu itu. Dari situ Anda menyesuaikan masuk ke yang Itisom tadi, Ustadz Rofi'i, Ustadz Aslam, terus makanya makanya kelipiannya alhamdulillah langsung diterima. Di saat waktu itu ada kawan juga Ustadz Nuruddin yang dari Garut ya, Abu Fayanan, sama-sama daftar lipia, qadarullah beliau nggak keterima malah. Intinya ya alhamdulillah Anda terbekali cukup lah saat itu, jadi nggak terlalu ngeblank sekali atau kaget atau asing, itu enggak, insya Allah. Nah itu barangkali. Iya Ustaz, ada tips-tips nggak Ustaz ya? Mungkin di tengah gempuran gadget gitu Ustaz ya, ditempuh di tengah keterbukaan informasi juga ini untuk generasi muda Ustaz, terutama agar belajar tadi terutama terkait dengan bahasa Ustaz. Karena kan bahasa ini pengantar ketika kita disodorkan kitab-kitab, ketika kita apa ini sih bahasa kita. Sebenarnya kalau ini belajar mungkin ya harus dari sejak dini, bahkan Ustadz aja dari sejak mungkin walaupun belajar baru ngehnya SMA gitu Ustadz ya. Nah ini gimana Ustadz agar belajarnya itu enggak kayak semacam kan sekarang ini saya udah tua nih kayaknya enggak ini saya enggak masuk nih gitu. Karena banyak yang gitu Ustadz, pengalaman seperti itu. Nih gimana Ustadz biar dalam tahapan belajar itu kita bagus, baik, rapi gitu Ustadz. Masya Allah ya, sebetulnya kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu, zaman anak itu kan belum ada HP zaman kita zaman dulu ya. HP itu masuk Saudi, anak di Madinah baru masuk tahun 2002, 2003 itu baru masuk. Itu pun mahalnya, naudzubillah mahal sekali. Kita nggak bisa beli. Android juga Zat, belum ya? Masih yang gede-gede segede coet itu gede-gede. Nah jadi maksudnya fasilitas sosmed sekarang itu untuk belajar jauh lebih mumpuni. Harusnya bisa dimanfaatkan. Sekarang gitu, kan seperti ada semacam HSI ya, Ustadz Abdullah Roy, banyaklah kajian-kajian yang sifatnya baik lewat webinar atau zoominar seperti itu, atau jadi sebetulnya lebih memudahkan dan tahapan-tahapan dari awal juga lebih jelas sekarang gitu. Apa mungkin saking banyaknya ya malah jadi keder gitu. Anak sendiri suka malah bingung. Ini suka ngasih nasihat gitu ya ke anak-anak santri itu. Kalian ini Masya Allah ya, apa aja ada udah ibaratnya. Ya, mau kalian ikuti bisa grup-grup WhatsApp, grup Telegram yang grup belajar bahasa Arab intinya. Begitu. Tapi kok malah jauh hasilnya sama yang dulu kita belum ada medsos seperti itu. Ya mungkin jawaban mereka ya itu tadi, kita bingung milih. Anak kasih tahu, jangan bingung, ambil satu, karena semua itu pasti ada tahapannya. Yang bikin bingung karena kalian mencelak-mencelok gitu kan, ke grup ini belum kelar pindah grup ini, atau bahkan diikuti semua ya, atau ya kemeng akhirnya seperti itu. Overdosis kan, satu-satu gitu. Nah itu mungkin caranya begitu, step by stepnya harus jelas. Satu grup, misalkan grup pembelajaran bahasa Arab yang satu ini selesaikan dulu. Itu sudah selesai, mungkin ujiannya sudah
dia dapatkan hasil yang bagus, baru nanti belajar yang lain. Dan begitu seterusnya dalam semua disiplin ilmu seperti itu, saya kira. Iya, Ustaz. Ada pengalaman nggak Ustaz waktu mondok saat yang tadi mondok berarti 2 tahun saja di Al-I'tisam saja? Iya, 2 tahun aja. Nah, tapi memang itu kan sudah di tahap Ustadz itu kalau nggak salah pasca SMA itu mungkin kematangan dan kemandirinya sudah bagus lah Ustadz ya. Dibandingkan sekarang kan mungkin anak-anak mondok betul, setelah SD gitu, mungkin fase-fase SMP lah Ustadz ya. Ini kan masih mungkin bahkan ada yang SMP itu belum puber Ustadz, ada ya maksudnya. Nah ini gimana Ustadz? Mungkin ada tipsnya Ustadz ketika mondok ini gimana agar kita fokus, agar kita bisa mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya dan memotivasi teman-teman atau mungkin adik-adik yang mondok ini. Mereka itu terkadang apa ya, karena mungkin juga tergoda dengan dunia luar Ustadz ya, jadi kok kayak bosen gitu atau apa gitu. Nah ini gimana Ustadz? Waktu itu Ustadz gimana menyiasati ketika mondok itu dan tahapan belajar? Mungkin ada bosannya juga, nah gimana agar tidak bosan dalam belajar gitu Ustadz? Baik, ya yang sering anak nasihati juga ke murid-murid itu adalah apa tujuan kamu kesini? Nah itu macam-macam tuh jawabannya. Ya, saya kan cuma disuruh orang tua Ustadz. Nah, ini yang biasanya kurang kuat passionnya, apa motivasinya kurang kuat. Anda bilang nggak bisa gitu ya. Alhamdulillah, justru itu dukungan orang tua seharusnya semakin membuat kalian makin baik. Tapi yang paling penting, Anda bilang coba ingin perubahan dari diri kalian. Kalian di sini mau ngapain? Kayak anak nasihatin misalkan, kalian mau jadi hafidhah, ya kan? Ini nomor 1. Kalian mau jadi solehah, nomor 2. Itu harus di list Anda bilang seperti itu. Terus tahapan-tahapannya ada pelajaran-pelajaran, bahkan kegiatan harian di luar kelas yang kalian harus kerjakan sampai diajarin gimana jam-jam qiyamul lail yang paling efektif seperti itu, jam-jam sholat duha kan seperti itu. Nah kalian jalanin Anda bilang seperti itu dan fokus. Adapun godaan luar itu pasti ada Anda bilang, itu pasti ada ya. Teman-teman yang mungkin pas liburan ngajakin ngapain sih kamu mondok dan seperti itu, ngapain sih kamu belajar agama nggak jelas seperti itu. Udah itu nggak usah dihiraukan Anda bilang. Kalian fokus dan ingat ya, kalian mencari keridhaan Allah ini yang paling besar. Kalian ingin masuk surga tentunya. Udah itu aja fokus. Kalau udah itu fokus, sudah apapun godaan nggak mempan Anda bilang seperti itu. Apapun ya. Nah dari situlah mereka, ya alhamdulillah, karena selalu di awal anak gituin dulu, biar ada dorongan kuat seperti itu. Alhamdulillah sih, umumnya ya pada berhasil gitu seperti itu. Jadi selain motivasi dari orang tua, juga diri sendiri yang harus didorong seperti itu. Ya. Iya, Masya Allah Ustaz. Nah, dari perjalanan Ustadz juga mondok, Ustadz dia 2 tahun, selanjutnya ke Libya, Ustadz. Nah, di tahap-tahap Libya ini kan seperti sebagaimana kampus, Ustadz ya, kan beda dengan mondok, Ustadz ya. Beda. Mungkin setelah itu biasanya kan ada asrama atau ngekos gitu, Ustadz ya. Nah, ini gimana, Ustadz? Juga tantangan, Ustadz, di kota besar, Ustadz ya. Dalam artian juga kita dari fase usia juga sudah semakin dewasa gitu ya. Sama itu dengan godaan luar juga gitu Ustaz ya, mungkin setelah di kampus mungkin kita pulang gitu. Nah ini gimana Ustaz counter ya daripada kehidupan misalkan juga di kota besar ya, ketika kita memang harus kuliah ke luar kota seperti itu, tanpa mungkin orang tua hanya sekedar mengingatkan saja gitu, tapi kembali lagi kita yang harus kuatnya. Nah ini gimana Ustaz menguatkan diri kita gitu Ustaz? Ya apalagi Libya kan di kota metropolitan ya, Masya Allah, ibu kota Indonesia gitu. Yang tentu pergaulan, luar biasa. Kalau kita nggak mengkanter dan kita nggak ibaratnya menjaga diri, ya memang banyak pengalaman yang mahasiswa Libya itu gagal karena salah pergaulan, salah gaul. Jadi teman-temannya justru dari mahasiswa kampus umum, akhirnya nggak kelar di Libyanya, atau bahkan di DO kan seperti itu. Nah ini banyak terjadi. Nah maka kita ya harus tadi menjaga diri. Kalau anak pribadi sejak dari I'tisam itu anak ke Libya, tapi tetap anak minta izin ke Ustadz Ahmad untuk tetap bisa tinggal di I'tisam. Berarti pulang dari Libya ke I'tisam. Masya Allah. Dan di I'tisam anak diperbantukan juga waktu itu jadi imam
ini ya harian. Terus juga ngajarin ada di kelas. Oh iya. Ngajarin ada di kelas yang baru pada masuk Islam. Nah itu yang barangkali yang Masya Allah membuat Ana terjaga tetap terjaga. Paling naik bis kan itu kan memang harus ya. Ana waktu itu gelantungan sama Ustaz Kurnaidi. Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi kan beliau di Syariah, Ana di Takmili waktu itu Kopaja. Oh lari gelantungan. Pengalaman luar biasa. Tapi seru juga Ustaz ya. Pengalaman Ustaz ya. Pengalaman iya. Terus karena waktu itu Itisam pindah ke Kerawang, makin jauh kan nggak mungkin dari Kerawang ke maka Ana baru pindah ke asrama di Jakarta, asrama Lipia di Jakarta. Alhamdulillah Ana juga dapat prioritas waktu itu. Satu kamar dengan musyrifnya, musyrif Ustadz Sabik waktu itu ya, Hafizahullah yang di Al-Furqan Gresik. Masya Allah. Ya. Begitu, jadi sama Ustadz Kurnaidi, padahal Ana masih takmili, beliau udah syariah semua. Gitu. Nah itu juga yang membuat lingkungan Ana itu jadi kondusif, makin baik. Nah, itu. Iya Ustaz, Insya Allah ya. Nah ini terkait dengan tadi Ustaz mencoba seleksi Ustaz ya ke Madinah dan di tahun berapa Ustaz? Tahun kelima Ustaz ya. Nah ini gimana Ustaz? Memotivasi agar ketika ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi Ustaz ya. Terkadang orang gagal sekali, aduh kok saya gagal ya. Ya maksudnya kalau kita kan sebagai muslim ya qadarullah gitu. Kita semangat lagi. Nah ini gimana Ustaz? Memotivasi agar juga tetap dalam ya mencapai ilmu yang lebih tinggi ini kita tetap semangat Ustaz. Tidak ketika gagal kita udahlah saya nyerah misalkan gitu. Nah ini gimana Ustaz agar Ustaz tetap semangat dan mungkin dari kapan Ustaz ya cita-cita maksudnya saya ingin ke Madinah itu gimana Ustaz ceritanya Ustaz? Iya, sebetulnya sih waktu itu cita-cita tuh masih ngeblank ya. Dalam gitu. arti yang penting saya mau belajar agama gitu aja. Entah nanti mau jadi ustadz, jadi saya belum kepikiran sama sekali. Bahkan dulu anak cukup nggak suka cita-cita guru, nggak suka. Ternyata sekarang jadi guru. Jadi itu pertama kali anak ikut, namanya kan dulu tuh daurah Madinah seperti itu. Kan tahun 96 itu di Husnul Khotimah Kuningan. Anak ngeblank, nggak bisa conversation ya, nggak bisa muhadasah bahasa Arab. Di situ anak ketemu pertama dengan Ustadz Muhammad Sundi. Setelah beliau keterima ya. Nah, anak betul-betul, wah ini sih cuman main-main. Anak bilang itu ya dalam hati. Tahun depan harus ikut. Tahun 97 waktu itu tuh di Ponorogo. Dan anak udah di Itisom, dapat rekomendasi sama dari Ustadz Ahmad Rafi'i. Udah antum berangkat sana. Sama juga masih ngeblank ya, ditanya masih jawabnya banyak nggak bisanya lah sama Syekh itu. Wah harus tahun depannya lagi 98. Sama waktu itu di Al-Irsyad Salatiga. Bahkan beliau yang Ustaz Ahmad Rafi yang ikut mengantar anak sama juga. Nah keempat itu di Taruna Al-Quran ya di Jogja. Nah, disitulah anak ketemu banyak, Masya Allah, Ustadz Firanda, itu segala macam. Nggak keterima juga sama Ustadz Firanda pun nggak keterima. Nah, yang terakhir kelima itu tahun 2000 di Lombok. Di Lombok, itu yang paling jauh dan rupanya Allah mendengar doa anak juga. Iya, tiap tahun berdoa. Udah pol-polan ya Allah ini. Sudah kalau nggak keterima lagi gimana gitu kan. Pikirannya waktu itu ngeblank aja, pengen banget belajar di Madinah waktu itu. Karena kan masih jarang sekali. Iya, betul. Masih jarang. Termotivasinya dengan Ustadz Toharo juga yang di Cirebon, Ustadz Arif Syarifuddin. Pengen gitu, Ustadz anak pengen, ya antum ini terus, beliau juga memotivasi. Bahkan anak dapat rekomendasi Ustadz Toharo juga, yang keberapa gitu ya. Alhamdulillah yang terakhir kelima itu di Lombok tahun 2000, terimalah di situ anak. Artinya tahun depannya dapat panggilan. Dulu kan masih zamannya pos kan? Iya betul. Pos itu. Nunggu suratnya. Nunggu surat. Ya. Bahkan ada temen yang sebetulnya keterima karena posnya nggak nyampe-nyampe jadi nggak tahu. Iya. Subhanallah. Terlambat gitu saja. Ya. Nah itu jadi jangan pernah putus asa, intinya begitu. Ya terus aja. Kan juga Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya di akhir surat Al-Ankabut itu. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan juga jalan-jalan kami. Jadi ada prinsipnya itu.
Kalau belum berhasil ya terus aja gitu. Sambil berdoa, ngerengek-ngerengek, nangis apalah. Toh kita udah usaha juga. Ya alhamdulillah dikabulkan seperti itu. Iya Ustaz. Setelah itu Ustaz, alhamdulillah diterima di Universitas Islam Madinah Ustaz ya. Ada kisah-kisah yang menarik gak Ustaz? Selain tadi sekamar dengan Ustaz Firanda ya, Masya Allah, Anda juga baru tahu nih Ustaz. Dan apalagi Ustaz, mungkin juga menghadiri muhadharah. Masya Allah kan Ustaz ya, berarti ulama-ulama kita bertemu mulazamah gitu Ustaz ya, langsung dengan ulama di kota Nabi gitu Ustaz. Ini apa aja Ustaz yang mungkin menarik Ustaz? Sebetulnya saking banyaknya jadi kayak derana mulai dari mana. Yang paling berkesan Ustaz. Iya, apa-apa Masya Allah. Jadi pertama kali kedatangan kita ke sana itu, Masya Allah ya, memang akhlak orang Madinah itu kan dikenal bagus ya, Ansor, kaum Ansor. Ya, akhirnya berpengaruh juga pada mahasiswanya. Jadi kakak kelas kita yang udah duluan di sana itu nyambut kita luar biasa. Sejak di bandara, coba bayangkan. Ahlan wa sahlan, kita dipeluk, diapain gitu ya. Insya Allah selamat datang di kota Nabi gitu kan ya. Ada yang berlinang air mata juga kan seperti itu. Masya Allah lah. Disitulah kita terkesan sekali kebaikan kota Madinah ya. Kita dijamu, kita kasih makanan. Saat itulah pertama kali kita lihat nasi panjang-panjang itu. Iya betul. Waktu itu sempat debat sama Ustadz Firanda. Iya. Ini mie Rif, ini mie dipotong-potong. Bukan Fir, Anda bilang ini nasi panjang, lihat aja tuh. Terus dulu yang penting makanan. Jadi suka dukanya di situ, Masya Allah. Ya, terus kan kita ngurus ke bagian mahasiswaan, kan nggak langsung dapat mukafa'ah, enggak. Proses dulu kan, banyak sih ribuan mahasiswa dari seluruh dunia kan. Itu kita baru dapat uang itu di bulan kesekian. Sementara kita harus punya bekal dulu Ustaz ya. Nah, karena kita nggak punya bekal, kita mampir ke rumah-rumah kakak kelas kita yang sudah S2. Di antaranya Ustaz Muhammad Arifin Badri. Insya Allah. Ngadon makan. Kan silaturahmi meluaskan rezeki, itu memang betul ya, Masya Allah. Nah, dan juga beberapa rumah kakak kelas kita. Tapi yang pertama kali waktu itu menempati asrama keluarga itu Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sering kunjung ke rumah beliau. Terus juga ke Ustadz Ali Musri. Ya. Masih kakak kelas beliau, masih S2 waktu itu. Nah, itu yang berkesan. Terus juga kita ini yang baru-baru dibimbing dengan cara diajak ke rumah masyayikh. Sebulan tuh 2 kali ya, ke syekh yang masyhur seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, ke Syekh Ibrahim, ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, itu kita kunjungan tuh muter masyayikh di Madinah. Jadi itu sampingannya lah, itu semakin menjadi boost bagi kita untuk thalabul ilmi kan seperti itu. Di lain sisi ada kajian harian di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu ayahnya Syekh Abdul Razak. Disitulah bisa dikatakan pusat kumpulnya anak-anak Madinah Salafiyun yang pengen kajian tambahan selain dari kuliah. Di situ 4 tahun kita ngaji. Kan anak habis, ya teman-teman juga Sunan Abi Dawud habis. Hadis memang itunya kajiannya, Sunan Tirmidzi. Setelah itu keburu pulang anak seperti itu. Nah, di situ pengalaman yang luar biasa. Belum lagi kita kalau umroh kan dikasih jatah waktu umroh sama kampus juga. Kadang umroh sama fakultas atau kita umroh sendiri boleh seperti itu. Nah, di Mekahnya kita ke rumah Syekh Sudes. Seperti itu, Syekh Abdul Mas Sudes. Banyak pengawalnya, banyak satpamnya. Tapi ya Masya Allah juga inilah dijamu seperti itu. Anda juga pernah ke rumah Syekh Muhammad Jamil Zainu, rahimahullah, yang udah meninggal. Bahkan anak peluk beliau seperti itu. Dan itulah yang seperti itu yang memotivasi. Ketemu ulama langsung kan, ketemu, oh ini loh orang yang ternyata yang ditulis di kitab namanya itu ini orang. Ketemu Syekh Saleh Fauzan waktu iktikaf begitu. Bahkan kita ke kantor Kementerian Agamanya. Nah, di situ alhamdulillah yang seperti ini kawan-kawan Madinah itu mengalami semua. Jadi barangkali ini yang memotivasi mereka ketika pulang pun lulus di Indonesia itu semangat dakwah masih kuat gitu. Seperti itu.
Kalau pengalaman dengan mahasiswa seluruh dunia gitu Ustaz. Tadi kan dengan Vietnam bahkan ya Ustaz ya. Iya. Itu aslinya memang di random aslinya itu. Satu kamar itu kan 3 orang, ada 3 ada 4, jadi tergantung wahdahnya, tergantung jenis asramanya. Kalau yang ana yang satu kamarnya 3 orang. Tadinya itu Indonesia 2, 1 ini Sri Lanka. Nah, terus cuman yang orang Indonesia ini ya kurang gaul menurut anak gitu. Itu yang anak minta, anak minta aja ke yang di kamarnya Ustadz Firanda, yang itu pindah ke sini sama-sama orang Sri Lanka juga. Akhirnya ya dikabulkan lah. Dari situlah anak sekamar dengan Ustadz Firanda. Jadi satu asrama itu biasanya kalau Asia gitu. Jarang Asia sama Amerika atau gitu. Eropa gitu jarang. Saya Eropa sama Eropa gitu. Tergantung lajnahnya ya, tergantung bagian kemahasiswaan ngatur itunya. Tapi kalau di kelas gimana Ustaz? Dari seluruh negara? Di kelas alhamdulillah juga sama, random juga banyak. Dan justru pengalaman kita anak-anak Eropa ini luar biasa cerdas-cerdas. Insyaallah. Iya. Jadi anak-anak Prancis ya, anak Jerman itu udah mas Salafi, jenggotnya ganteng juga ya, terus setengah betis. Iya. Jadi, anak Eropa aja kayak begini, masa yang mereka notabene negeri kufar ya, lebih susah mereka mempraktekkan Islam ketika pulang kan. Tapi mereka masya Allah semangat gitu. Ada juga anak Kanada, ada. Jadi di kelas tuh semua ada. Afrika ya banyak, Afrika seperti itu. Begitu. Iya, Masya Allah. Pengalamannya banyak sekali Ustaz ya. Bahkan mungkin kalau kita bedah bisa berjam-jam. Betul. Nah mungkin Ustaz, setelah dari Madinah Ustaz ya, waktu itu berarti tahun berapa Ustaz? 2005 Ustaz ya? Selesai, ya. Nah ini gimana Ustaz perjalanan Ustaz pasca dari Madinah Ustaz sampai dengan sekarang Ustaz memimpin yayasan dan juga mungkin memiliki sekolah Ustaz ya. Ini gimana Ustaz? Baik. Ini ringkasnya aja ya karena panjang. Jadi kan Ana menikah itu tahun 2002 ya. Dan istri Ana tinggal selama kuliah itu di Mahat Imam Bukhari. Karena beliau memang ngajar di sana. Begitu. Istri Ana itu 8 tahun di Imam Bukhari, jadi lama. Nah, lulus dari Madinah tahun 2005. Jadi suami ikut istri ini mah kebalik. Oh gitu. Anak ikut. Oh iya. Jadi Ustaz yang ke Bukhari. Iya, anak yang ke Bukhari karena memang istri masih dibutuhkan tenaga tahfidz di sana, beliau yang koordinatornya. Ya udah sekalian Anda juga memang diminta sama Ustadz Faiz waktu itu untuk ngajar hadis. Tapi cuma 3 tahun aja, 2005 sampai 2008. Karena 2008 Anda dipanggil lagi ke Qasim Buraidah untuk menjadi juru dakwah dai di salah satu markas Jaliyat namanya ya, markas dakwah untuk tenaga kerja asing. Dan Ana bagian Indonesia waktu itu. Dan di situ juga nggak lama, 3 tahun ya, banyak suka dukanya juga. Berarti dibawa semua Ustaz ya, keluarga? Keluarga dibawa. Jadi ibaratnya berangkat bertiga, Ana, istri, Abdullah, pulang berempat. Masya Allah. Jadi di sana adik-adiknya juga Ustaz ya? Abdurrahman ya, iya. Nah itu, jadi pulang tahun 2011, Ana dikontak Ustadz Ali Hijrah rahimahullah. Masya Allah. Untuk udah Rib di sunnah aja di sini masih kurang. Darullah nggak lama beliau meninggal kan? Iya, subhanallah. Jadi tapi ya Ana tetap waktu itu kan di As-Sunnah sampai 2017 ya. 2016 kalau nggak salah, terus Ana pindah ke Gebang 2017. Ya. Nah, sebetulnya tahun 2014 itu Ana sudah membuat akte yayasan sendiri. Ya, dengan beberapa usulan ikhwan waktu itu yang katanya ada yang mau mewakafkan. Cuman waktu itu vakum karena nggak jadi lagi. Wakafnya tuh nggak jadi. Sampai akhirnya jadi di sini di Gebang. Wakaf Pak Heri namanya ini. Sebelah ini rumahnya. Beliau pensiunan angkatan udara ya. Masya Allah. Jadi kolonel gitu. Tapi nggak kelihatan kolonel, masalah orangnya lembut. Masya Allah. Sekarang udah pensiun. Sekarang lagi di Jakarta. Nah itulah Ana diamanahi
tadinya ini cuman dikasih sampai sini aja, masjid ini nggak termasuk sampai kamar mandi ini ke depan, jadi memanjang begitu. So Ustadz kelola lah, katanya saya pengen di sini ada SD Sunnah, cuman dikasih 2 bangunan waktu itu, nanti saya bangunkan ini sama itu, ya udah, mangga, Bismillah. Nah, waktu itu kan masih antar jemput Abdullah kelas 6, kelas 6. Nah pas 2017, Ana mengundurkan diri dari As-Sunnah, Ana fokus di sini. Alhamdulillah, setelah Ana fokus di sini nih, kemudahan lah. Tentu dibantu dengan banyak ikhwah juga, ikhwah Gebang, diantaranya Pak Abdul Aziz yang di Abuaran, ikhwah-ikhwah yang lain. Ada masjid ini bantuan dari Ustadz Fakhruddin Pandeglang. Ya, berdiri masjid, terus akhirnya kelas yang di depan, terus lantai 2, terus akhirnya ini kelas belakang khusus untuk akhwat. Ya itu sampai sekarang. Awal memang pertentangan orang sini kan, sebelah itu markas Aswaja Center. Nah di situ. Tapi anak sowan ke mereka, ke kiai, oh ya wis, orang papa gitu kan. Selama kiblatnya masih di Mekah, gitu kan bahasanya begitu. Qurannya masih pada baik, Bismillah. Gitu. Jadi ibaratnya izin pertama itu sudah anak kantongi lah dari salah satu kiai di sini. Jadi dan juga bahkan ada bisa dikatakan orang tuanya Ikhwan yang kepala Banser sini. Jadi makanya waktu awal-awal kan kita pernah dulu adakan tabligh akbar Ustadz Subhan Bawazir kalau masih antum ingat ya. Itu sudah ada yang siap itu ibaratnya kalau ada nanti yang pihak nggak setuju gitu. Jadi, memang awal-awal pertentangan cukup rame ya. Cuman dengan berjalannya waktu kita dakwah pelan-pelan, kita juga yang nggak kita tinggalkan tuh kita nanti nih bulan Ramadan kita selalu berbagi sembako ke masyarakat sekitar yang kurang. Sama kalau Idul Adha kita bagi-bagi daging juga seperti itu. Nah di situ mungkin dakwah bil halnya ya kita langsung begitu. Jadi orang yang tadinya membicarakan ini itu enggak lagi. Ditambah lagi memang pewakaf utama kita kan kolonel. Jadi isu bahwasannya ini sempat isu kan ini sekolah teroris. Betul. Bahkan ini markas ISIS Gebang katanya. Tapi itu tertolak sendiri ya, artinya tertepis sendiri dengan priben sih orang sing wakafe kolonel masa sekolah ISIS udah pasti ditangkap semua ibaratnya kalau ini teroris kan seperti itu. Nah, terus ya dari berarti 2016 ya kita jalan sampai berarti udah 9 tahun ini jalan ke tahun 9. Insyaallah ya sedia perjalanan yang cukup panjang kalau menurut Anda Ustadz ya, dari mulai Ustadz awal sampai dengan sekarang. Nah Ustadz, sebenarnya ada ini nggak Ustadz tips-tipsnya Ustadz ketika kita mau dakwah di masyarakatan, mungkin ketika kita belajar mungkin belum terfikirkan Ustadz ya, bahwa kita itu kan harus berkontribusi, bahwa kita harus mungkin menyampaikan kembali ilmu kita Ustadz ya. Sementara kita belum mengetahui seperti apa nih di masyarakat, bagaimana penerimaan masyarakat. Nah ini gimana Ustadz ketika kita sudah meniatkan diri untuk misalkan terjun, dan bahkan mungkin kalau tadi seperti Ustadz bilang babat alas ya, maksudnya dalam artian yang tadinya belum ada yayasan, belum ada lembaga dakwah, lalu kita tiba-tiba mungkin mendirikan seperti itu. Nah ini gimana Ustadz? Selain tadi mungkin Ustadz menyampaikan izin dulu seperti itu nih, yang lainnya apa Ustadz? Iya, jadi memang anak baru ngedraft bikin sekolahan, pondok itu ketika justru di Bukhari malah. Gitu ya. Jadi melihat ini enak juga kalau punya ma'had sendiri gitu, berpikir simpelnya seperti itu. Anak bikin oret-oretan lah, draft semacam itu. Alangkah enaknya kalau punya sendiri, apalagi di tempat kelahiran sendiri, maksudnya di Cirebon. Nah sejak itu ya makanya anak nggak lama, dan anak ke Saudi lagi itu ingin berbekal juga lebih banyak pengalaman, karena memang nggak mau menetap selamanya di sana enggak. Jadi, nah makanya setelah pulang itu batu loncatannya itu as-sunnah ibaratnya, sampai terus anak memperkuat gitu ya.
Ditambah alhamdulillah banyak rekan-rekan ikhwan yang mendukung dalam arti ya sudah Ustaz, sok daerah mana yang memang masih jarang. Artinya jangan sampai di Asuna tapi nanti bikin pondoknya dekat kan sudah itu kan udah tercover. Makanya pas ada yang ngasih wakaf di sini ya udah bismillah Anda bilang gitu kan. Dan sebetulnya ngasih wakaf itu cukup banyak di beberapa tempat, cuman Anda tolak-tolakin nggak sanggup tenaganya ya seperti itu. Akhirnya disinilah yang Anda terima ya, dan Anda seriusi di sini, Anda seriusi. Ditambah dukungan si pewakaf juga dan keluarganya itu cukup kuat. Itu ditambah kita terus harus ibaratnya menjalin hubungan yang baik gitu bermasyarakat lah, bermasyarakat dengan sekitar. Makanya bisa dikatakan dulu awal-awal kita buka SD di sini yang daftar itu anak-anak ikhwan dan akhwat yang jauh-jauh dari Cirebon, dari Tegal, Losari. Sekarang alhamdulillah enggak. Belakang aja. Antusiasmenya sudah meningkat sudah percaya. Jadi dari lisan ke lisan aja. Ini anak-anak anak kampung yang tadi itu anak belakang semua. Jadi, sekolah juga di sini. Sekolah di sini baru kelas 1, kelas 2. Nah seperti jadi kepercayaan masyarakat udah tumbuh, dan isu-isu yang negatif mereka sudah nggak percaya. Oh jadi siapa? Iya, karena sudah melihat sendiri dan merasa kacir, bahkan menjadi bagian keluarga sini juga Ustaz ya. Bahkan ada yang ibaratnya anak kita kok sekolah nang kene jadi soleh Pak. Masya Allah. Malah testimoninya datang dari masyarakat sendiri Ustaz ya. Jadi kita nggak perlu keluar secara berlebihan itu enggak ya. Dari mereka sendiri, begitu. Bahkan ada yang betul-betul maksa minta sampai nangis-nangis ibunya supaya bisa sekolah di sini. Ya udah Bu, nanti kita usahakan gitu. Orang kampung sini. Nah itu jadi dengan cara dakwah yang barangkali bertahap dan tetap ya lemah lembut. Di sini karakternya orangnya keras-keras padahal. Cuman kitanya selama kita baik, lemah lembut, ya murah senyum lah ibaratnya. Sama aswaja aja kita mah gaul gitu, yang penting ya terserah mereka masing-masing, cuman kita gaul lah seperti itu. Udah mereka nggak akan bicara macam-macam seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya kondusif seperti itu. Ya, iya Ustaz. Terkait dengan mendirikan SD Ustaz ya. Nah kalau yang lain mungkin ada yang pondoknya dari SMP gitu ya Ustaz ya, ada dari SMA. Apa Ustaz mungkin inisiasinya gitu Ustaz dari Ustaz sendiri, kenapa kok mendirikannya SD dulu gitu, pertimbangannya apa Ustaz? Baik, kalau anak pribadi sebetulnya inginnya mendirikan SMA malah waktu itu, dan ma'had yang pasca SMA. Cuman qadarullah kan butuh SDM, ya, SMA yang cukup banyak karena harus langsung boarding kan, kalau SMP SMA itu harus langsung boarding. Nah, dan qadarullah juga ini taufik dari Allah ya. Salah satu ikhwan yang waktu itu ikut yayasan kita itu, dia praktisi pendidikan di bidang SD. Ikhwan ini aslinya orang Cirebon Timur, orang Pabuaran, tapi punya pengalaman mengajar cukup lama itu di daerah Cikarang, Bekasi. Udah start dari SD aja, ada sedikit pengalaman lah seperti itu. Nanti untuk konsentrasi pendidikan ada banyak para praktisi itu. Ya sudah, Anda bilang bismillah. Anda nggak terlalu memaksakan apa yang Anda inginkan. Tapi Anda waktu itu dari awal sudah bilang, tapi kalau Anda untuk ngajarin SD, Anda bilang Anda nggak bisa. Paling nanti di masjidnya saja kajian-kajian seperti itu. Ya nggak apa-apa, Ustaz, udah. Nah, jadi akhirnya kita bikin SD dulu. Dan bikin SD pun nggak gampang ternyata. Karena yang memang dianjurkan oleh Diknas itu SMP atau SMA. Oh, gitu ya. Kita kan ke Diknas Sumber Kabupaten. Ditentang. Bagaimana Pak? Di sekitar sampean tuh SD Negeri 1 Gebang. Seberang ini. Iya. Bahkan bisa dikatakan gara-gara kita SD Negeri 1, SD Negeri 2 Gebangnya di merger ke sini. Nah, mereka pada protesnya ke Disdik ya, Dinas Pendidikan. Ya, Anda bilang ya enggak. Ya kita pengen memajukan Gebang juga, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah ada juga kenalannya ikhwan, orang
orang pejabat pendidikan lah, orang punya posisi, kita hubungi beliau, akhirnya dipermudah, keluar langsung izin operasional, izin segala macam, yang itu mungkin nggak akan keluar kalau tanpa beliau seperti itu. Jadi semua dengan taufik Allah lah, seperti itu. Dan kita memang buktikan, kita hasil didikan kita tuh ini loh, lihat, ya kan banyak testimoni akhirnya, banyak. Sampai ada juga yang di Google itu yang bilang kalau anak sampean pengen ngerti Quran, pengen ngerti doa-doa harian, terus neng kene baik. Bahasa kembang. Iya, langsung ya testimoninya bahkan ditulis di reviewnya. Iya, betul, di reviewnya. Anak baca tuh, oh ini orang mana nih? Masya Allah, jadi begitu. Iya. Tapi ada itu juga tadi Ustaz ya, kata Ustaz ada yang untuk yang hafizah Ustaz ya. Iya, karena itu untuk kita kan butuh guru tahfidz ekstra. Karena memang judulnya sekolah dasar Al-Quran itu kita sepakati dari awal. Berarti guru tahfidznya harus banyak. Karena ada jam-jam tahfidz seperti itu. Nah kita udah muter tuh di awal-awal, kita muter ke maha tahfidz yang udah besar ya, seperti Maha Imam Bukhari, Bin Baz waktu itu, ke ini juga Wadi Mubarak. Ini mereka nggak ngasih ibaratnya. Nggak ada, karena lulusan kami pun ya untuk kami katanya. Nah disitulah kata-kata itu yang menginspirasi anak. Ya udah kita bikin aja, kan anak juga punya pengalaman, istri juga bikin sendiri, ya dari kita, oleh kita, untuk kita, seperti itu. Insya Allah. Ya, akhirnya udah nggak kemana-mana, seperti itu. Iya Ustaz, Masya Allah ya, ini dan tentunya satu kisah yang sangat menyentuh Ustaz ya, sangat memotivasi dan menginspirasi sebenarnya. Iya, dan banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Namun karena keterbatasan waktu Ustaz ya, kita mungkin insya Allah akan mengulik hal yang lebih dalam lagi terkait dengan dakwah Ustaz ya, dan juga bagaimana kiprah kita ya di masyarakat. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz ya, apa yang Ustaz harapkan Ustaz dari perjalanan dakwah Ustaz hingga saat ini, dan mungkin nasihat serta motivasi Ustaz untuk kita semuanya bagi yang ingin mungkin konsen di jalan dakwah Ustaz ya, harus bagaimana dan sampai dengan istilahnya kita ya mencerminkan diri kepada mungkin dari perjalanan Ustaz gitu lah, dan yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Mangga Ustaz. Ya tentu harapan kita, ya, anak pribadi selaku juru dakwah ya, jadi ya inginnya ya penyebaran Islam dengan pemahaman yang benar ya, pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh itu semakin meluas. Ya, penyebaran itu artinya masyarakat mengerti ini loh, Islam yang benar itu ya begini, yang berakhlak mulia, bermanhaj salaf, yang mengikuti bagaimana tata cara dan metode Rasulullah SAW dalam beragama. Itu tentu harapan yang terbesar. Ya dimulai dari yang lingkungan terdekat dulu kan, sepertinya itu. Yang dulu dikenal di sini lingkungan yang ibaratnya debrong lah, ibaratnya banyak pemabokan di sini dulu kan. Nah sekarang signifikan berkurang itu dengan tersebarnya kajian-kajian kita ya di daerah sini, baik di sininya ataupun masjid-masjid yang memang sudah mengajarkan sunnah para pematerinya itu. Seperti yang sebelah ini dekat Masjid Amriyah. Terus yang di Tower itu Haya binti Nasir, yang di Perum juga ada. Nah itu kan alhamdulillah para ustadz kita semua yang ngisi di situ. Nah jadi itu yang pertama yang Ana harapkan, tersebarnya dakwah salafiyah, dakwah Islam yang sahihah, dakwah al-sunnah wal jamaah. Dan yang kedua tentu untuk mencapai itu harus dakwahnya bil hikmah. Kan Allah juga berfirman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan kan. Awalnya hikmah dulu, pelan, perlahan, lemah lembut kan seperti itu. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Dan memang itu terbukti, itu teruji dan terbukti. Kalau kitanya sabar, nggak serampangan, di daerah manapun, insya Allah diterima, insya Allah. Ya jangankan cuman Gebang. Dulu Rasulullah aja jahiliyah, ya, ibaratnya masyarakat yang luar biasa rusak ya, jahiliyah diterima karena dakwah beliau kan itu tadi. Apalagi ya insya Allah
ini yang nggak lebih jelek dari jahiliyah seperti itu. Apalagi mungkin di daerah yang sopan santunnya sudah tinggi di pegunungan, itu lebih mudah lagi. Nah itu mungkin harapan anak ya, tersebarnya Islam dengan baik dan pendidikan Islam yang lurus tentunya ya, yang benar, yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah itu ya semakin tersebar dan masyarakat jadi mengerti bahwa beragama itu bukan tradisi. Beragama itu bukan ikut-ikutan apa jare bapak atau nenek moyang, bukan. Tapi harus mengerti dan memahami dalil Al-Quran dan hadisnya apa. Jadi mereka paham, oh begini loh mereka. Bukan satu sampingan, tapi satu keharusan dan kebutuhan sehari-hari hidup mereka. Nah itulah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas tentunya kisah yang dibagikan ya untuk kita semuanya, dan juga nasihat-nasihat dan motivasi ya untuk kita semuanya, dan juga terakhir harapan dari Ustaz sendiri ya tentunya amin ya rabbal alamin ya, semoga itu menjadi harapan kita semuanya Ustaz ya, yang tentunya kita juga konsen dalam dunia dakwah ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan juga kisah yang telah dibagikan. Dan demikian pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, program Jejak Dakwah kali ini ya bersama Ustadz Arif Budiman LC Hafizahullah, yang tentunya insya Allah ta'ala bisa kita ambil hikmah ya, dan juga banyak pelajaran dari kisah perjalanan beliau. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Tentu setiap perjalanan memiliki makna ya, dan setiap langkah dalam menuntut ilmu adalah bagian dari ikhtiar kita menuju kebaikan. Dari kisah yang telah kita simak dan dengarkan tadi, kita belajar bahwa dakwah ya bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga tentang kesabaran ya, tentang ketulusan dan keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan. Tentunya semoga perjalanan yang telah dibagikan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus belajar dan berbuat baik ya, sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih sudah menyimak program Jejak Dakwah episode kali ini bersama Ustadz Arif Budiman LC. Insyaallah ta'ala kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.